Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan kemarin ya kita udah pernah nge-review apa tuh die grinder ya untuk versi yang kecilnya ya. Nah kali ini ya di sebelah kanan gue sudah ada ya produk dari Donceng dengan tipe DCSJ25 ya tipe EM. Jadi kalau kemarin tipenya EK dia, yang gue bilang anaknya Haji Romli, kali ini dia nih EM ya kan. EM ini Emi biasanya. Emi ini tetangganya Sony ya. Di mana di Bandung bukan Bay, si Emi. Iya, jadi begini. Nah ini die grinder yang versi besarnya. Sebelum gue udah lama banget nih nggak pernah nge-review die grinder, lama banget ya. Nah kali ini ya ini produk dari Donceng, makanya gue senang banget ya. Donceng itu kaya akan ekosistemnya. Ini luar biasa, semua macam segala lini rupa pekerjaan tukang ya, mau sampai tukang apa aja ya Donceng bener-bener punya. Ini gue salut lah ya. Ya bener-bener waduh ya luar biasa. Gua nggak kebayang ya Donceng itu masuk sini ya. Dulu kan kita cuma nge-review impact Rand doang ya. Sekarang waduh masya Allah, la ilaha illallah, semuanya ada. Ya ini spesifikasinya di sini ya. Ya baterai 20 volt ya, maksimal di 4 ampere hour ya. Nah di sini mungkin paket pembeliannya kita udah dapat 2. Nah nanti kita belum buka ya. Maksimal power output ya di 630 watt ya, dan di rate speednya dia di 8.000 dan di 26.000 per menit ya. Jadi memang dia harus kencang ya. Dia harus kencang karena memang ya apa ya, butuh RPM yang benar-benar ya super kencang banget ya. Karena kan buat ngegerinda yang biasanya di bagian-bagian yang sulit ya, seperti itu. Speed settingnya dia ada 6 mode ya, dan di sini maksimal grinding wheel di diameter ya di 25 mili ya. Dan berat alat ini ya agak lumayan cukup berat ya, dia ada di 2 kilo ya. Nah bang, ini berapa duit bang? Ya elah, ini mah murah. Donceng mah mana kagak ada yang murah, kagak ngotak, yang ada ngasih harga dia mah ya kan. Lah yang udah kan kita udah bahas mulu ya, kayak begini nih ya. Cenggo garansi 2 tahun, produk udah registrasi K3L ya, mana ada yang mahal Donceng ya kan. Nah bang, mahal nih bang yang kayak begini ya, lu beli unit only gampang ya kan, kagak usah ribet. Bang duitnya kagak ada nih ya, kagak usah beli unit only, beli baterainya aja dulu, ntar habis itu beli chargernya ya udah baik. Nah iya, segala rupa pokoknya ya. Dan tiap bulan Donceng ngasih promo ya kan, seperti bulan ini ada promo, bulan lalu, bulan depan udah ada promo lagi. Promonya apa nih ya, t-shirt no dapat, no si Bayu aja dapat ya kan nih. Oh garansinya udah dikasih ya, cakep banget, 2 tahun, no manual book ya udah ada di sini nih. Wah ini bener-bener dah gokil dah nih ya. No, ini apa ini nih? Charger ini, no, lihat. Ya, bang ini charger docking dari Donceng bang. Oh ya udah pasti, ya kan? Ini mah, no, 2 ampere outputnya. Bang ini 2 ampere kurang lah. Udah ada yang fast charging, tenang aja. Segala rupa, gua kata juga Donceng bener-bener ya. Kalau gua kata mau bisa gila, ya bener-bener ekosistemnya dah. No, lihat, segeluntungan begini no. Udah dapat baterai 2 biji no. Ya, per satu baterainya 4.000 mAh. Lah, cakep banget udah. Kurang apa lagi nih dia alatnya? Ya kan, nih dia nih, no kuncinya udah ada nih, busanya ya kan. Kita kesampingin dulu nih ya kan, jadi mari dia empit dah sini dulu, di bawah dulu ntar. Nah ini dia nih, no dia cakep banget tuh ya bang. Ini cakep dulu bang, bagaimana sih bang ya, cakep lah ya lah, karena kan begini ya, kita udah segala rupa di sini nemuin produk ya. Nah ini gua kira tuh tadinya Donceng kagak bakal banyak ya, jujur aja. Makanya gua kata sekarang banyak banget ya rupanya. Benar-benar sebetulnya enak kalau kita mau membuat satu ekosistem alat ya. Jadi dalam satu workshop ini misalnya anggap ya kita bikin lautan biru ya, lautan Donceng mau, wah ini bisa. Nah makanya kan dulu gua pernah bahas juga, kalau kita kepengen beli power tool ya, ini paling enggak kita harus tahu dulu nih ekosistem dari setiap alatnya. Ini pribadi orang masing-masing ya, tapi kalau gue pribadi misalnya nih ya, gue pakai Donceng ya, nah gue nggak mungkin pakai yang lain kalau gue begitu. Karena apa? Karena gue kepengen satu untuk semua. Jadi paling nggak di saat gue belum menentukan gue pakai power tool ya, gue harus pengen tahu dulu nih ekosistemnya dia ada apa aja, bisa nggak nunjang kerjaan gue untuk semuanya. Karena kalau yang namanya gado-gado gue kagak enak. Kalau menurut gue jatuhnya lebih mahal. Contoh kayak baterai ya, kita udah punya baterai ini, beli lagi yang merek-merek lain yang LXT ya, beli lagi baterainya, beli lagi chargernya ya, tadi lagi kerja di sini ya, baterainya ini kagak bawa. Tapi kalau kita begini kan enak ya, alat bawa semua, baterai bawa 10 ya kan, alat rupa kayak apa juga baterainya udah pasti masuk. Nah itu kalau gue pribadi ya, cuma ya masing-masing ya teman-teman. Nah oke. Nah ini dia ya, jadi dia udah ada soft startnya ya, ini udah ada soft startnya. Oke.
Oke, nice ya. Jadi dia di sini yang disebut maksimal 6 speed tadi ya. Jadi kalau pertama kali gue hidupin, dia lampunya berwarna hijau. Nah, hijau di sini ya. Ini speed 1, speed 2, speed 3. Nah, kita taikin 3. Nanti speed 4-nya balik lagi ke bawah tapi lampunya merah. Ya, 5, 6. Nah, jadi 1, 2, 3 ke atas ya speednya lampunya warna hijau ya. 3, 4 iya. Oh sorry, 4, 5, 6 speednya ya, dia lampunya berwarna merah ya. Nah, jadi di sini nih ya, ini cakep banget ini. Biasanya kan modelnya puter-puteran, dia modelnya button ya. Dan di sini flow-nya nih, untuk flow baterainya di sini cakep juga nih ya. Jadi udaranya di sini ya, sirkulasinya bagus nih ya. Jadi di sini hawanya ya. Sorry, maksud gue bukan baterai, di atas baterai ya. Jadi flow udaranya bagus nih ya. Nah, di sini juga dia sifatnya dia bisa kita copot ya. Jadi kita bisa bersihin nih di bagian sini. Jadi nanti kalau misalnya kotor-kotor teman-teman dibersihin dah nih. Nah, karena memang ini nanti sifatnya dia two hand ya. Jadi nanti kita harus apa namanya seperti memegang kedua tangan. Nah, Bang ini buat apa sih ya? Biasanya buat mata-mata yang seperti sejenis smiling ya, buat ngasah di bagian dalam. Nah, ini dibutuhin banget karena memang RPM-nya butuh tinggi dan harus enak ya. Positioning mengerjakannya. Nah, ini. Nah, jadi ini two hand enak banget. Di sini rubber ya, full rubber ya. Di sini juga rubber dan kalau build quality gua nggak mau banyak ngomong. Di sini juga enak ya. Dia slide begini ya. Dan kita tinggal pencet doang. Nah, di sini juga udaranya keluarnya bagus banget dan kalau menurut gue ya memang udah harusnya ya Donceng merilis barang seperti ini. Dan kalau teman-teman tanya, Bang ini udah brushless apa belum? Udah pasti, ini tulisannya gede banget ya, brushless ya. Oke, gue mau langsung kita coba aja ya, dan kita pengen pasang matanya. Nah, tapi BTW ya, memang di sini masih dua kunci. Jadi spindle-nya dia belum bisa di lock ya. Jadi kita harus masih menggunakan di dua kunci. Tapi memang beberapa pengalaman yang udah pernah gue review hampir rata-rata memang modelnya seperti ini ya. Kita langsung cobain aja yuk, dan kita akan lihat performanya seperti apa. Nah, jadi ini salah satu kegunaan ya dari die grinder ini. Nah, ini kan matanya end mill. Nah, jadi gini. Nah, ini lubang ini ya, ini adalah center hub ya. Center hub untuk masukin ke hub velg ini. Nah, jadi si hub ini dia terlalu kecil. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ya. Nah, jadi dia hubnya ini ya. No, dia nggak masuk ya. Jadi dia kurang gede. Nah, jadi ini harus kita gedein ya. Nah, karena kan posisinya dia nggak mau jeblos ke bawah ya. Jadi intinya si velg ini dia kurang besar. Nah, ini nih. Kalau kita mau ngegedein ya di bagian sini, nah ini betapa sulitnya ya, susah gitu loh. Nah, jadi makanya kita pakai die grinder ini nih ya, dari Donceng. Nah, nih jadi seperti ini ya. Oke, ini sekali lagi ya, lo bisa lihat matanya ini ya, mata end mill. Nah, ini dia mata end mill ya. Nah, pastiin matanya tajam. Kita coba di speed 1 ya. Nah, kita coba up untuk speednya. Kita coba speed 3 dulu ya. Nah, ini kita coba speed 3. Renyah banget ya. Nah, ini speed 3 nih, asik ini. Nah, ini kita coba lagi taikin up di, kita coba up di speed 6. Nah, jadi dia kalau speed 6 dia merah ya. Lampunya dia ikut merah. Ya. Nah, dia lampunya ikut merah, kita taikin satu lagi. Nah, ya. Kita coba ya.
Kita putar lagi sebelahnya lagi. Nah, ya. Wah, enak banget speed 6-nya. Ya, bisa lihat ya, asik bener-bener ya, tuh lihat ya, ini enak banget dan speednya bener-bener nyaman banget ya. Dari mulai speed 1 ya hingga di speed 6 ya, ini luar biasa ya, bener-bener powerful banget. Dan sekali lagi ya, tapi matanya memang harus bener-bener tajam ya. Jadi kalau misalnya memang matanya nggak tajam, nah ini nih yang pasti agak kesulitan ya. Nah, makanya guna tadi tuh hand ya, itu kita buat mengendalikannya jauh lebih enak. Dan ini benar-benar sebetulnya kepake banget ya buat di segala bidang sih ya. Apapun itu, kalau menurut gue yang namanya die grinder ini buat sesuatu yang sulit ya, ini benar-benar ya harus ya, dan wajib kalau menurut gue buat teman-teman milikin ya. Karena sekali lagi ya, bekerja dengan alat yang lengkap ya, itu kan jauh lebih enak. Nah ya, ini emang enak banget. Jadi gunanya seperti itu ya. Jadi kan itu ceritanya kan kita mau bikin apa namanya media test impact wrench ya kan. Nah jadi itu si pelek itu sama nap roda ternyata sama peleknya nggak pas ya, hub tengahnya ya, hub tengahnya itu nggak pas ya, apa namanya, hub tengah nggak pas. Nah kebetulan banget ada nih alat ya. Jadi emang kebetulan begitu tuh. Coba lu bayangin. Gua bagaimana tuh mapas bagian dalam begitu kalau kagak pakai gerinda, lailokan pakai gerinda ya kan. Lah ya kagak bisa ya kan. La ilaha illallah. Nah, jadi nih pas banget. Nah, tapi ya ini ya. Tadi kalau lu lihat di dalam video ya waktu gua ngetes. Nah, itu ya, itu kan memang matanya tajam banget kan. Nah, jadi jangan sampai matanya kagak tajam, Bang. Ini matanya pakai apaan? Ini matanya Enmil. Enmil bukan ya, Teh? Nah, ini mata Enmil ya. Ini dulu bekas anuan, mesin bubut ya, bekas mesin bubut kita nih, mesin bubut ya kan, mesin milling ya, bekas mesin milling. Jadi nih, nah dia nih ya ukurannya di 6 mili ya. Jadi kalau nanya spindlenya, Bang, ukuran berapa? Di 6 mili ya. Tapi spindle drive-nya dia di M15 ya, seperti itu. Nah, lihat ya, mata Enmil. Tapi kalau matanya tajam ya kan, wah enak banget, gurih banget ya. Emang itu aluminium pelek ya kan. Tapi kan enak ya kan. Nah, coba kalau misalnya kagak ada ginian, la ilaha illallah ya susah, Bang. Nah, ini benar-benar enak banget. Powernya dari mulai gue cobain ya, low speednya sampai di high speednya ini luar biasa. Nah, tapi sekali lagi gue garis bawahi, matanya yang tajam ya, makanya ya. Nah, ini pokoknya emang kudu nggak, Bang, punya beginian? Lah ya kudu. Ya kalau kagak punya, ya kan ada kejadian-kejadian yang kayak gue alamin begini nih, tiba-tiba pas gue beli hubnya ya kan, ya elah beda sekian mili doang ya, karena hub itu harus pas ya, supaya megangnya baut ya, jadi ketambah kuat. Nah tuh di mobil tuh ya, kalau dia kagak pas, dia mau dibalancing kayak apa juga tetap kagak bisa, mau pindah sampai di finish balan juga tetap kagak bisa, tetap goyang lah tuh gitu loh. Jadi tetap harus ya, yang namanya hubnya benar-benar harus pas seperti itu ya. Oke ya, kalau dari gue mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Dan ya, nah jangan lupa nih, gua sertain nih ya link pembeliannya. Lu cek di deskripsi. Buat lu yang ada di daerah manapun, di deskripsi itu udah ada ya. Jadi lu udah kagak usah bingung ya. Buat ngompres ongkos kirim ya, beli yang dekat dari daerah kalian yang pastinya ya. Nah oke, gua Gugun bersama tim pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah jangan lupa ikuti terus sosial medianya Donceng Indonesia, dan jangan lupa diikuti terus semua sosial medianya G3 Channel ya, baik dari Instagram ya, Facebook dan TikTok. Dan jangan lupa di follow untuk ya Shopee videonya G3 Channel ya. Thank you banget buat kalian yang sudah menyimak. Sehat selalu buat kalian dimanapun kalian berada pokoknya ya. Nah Bayu juga mudah-mudahan gua semuanya ya, semuanya dikasih kesehatan always ya. Amin amin ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng 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 teng. Enak emang ini, Bay. Paten.